Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, bagi yang sudah mampu. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, Allah akan melaknat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak bunda yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang menemani anak-anak belajar di rumah. Bunda doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bunda yang ada di rumah, ayah, bunda yang masih menunggu anak-anak belajar di rumah, hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan Bunda Mita. Hari ini Bunda Mita akan mengajak kalian semua untuk belajar dengan tema lingkunganku, dengan subtema Lebaran Ceria bersama keluarga. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita terlebih dahulu akan melakukan doa bersama. Doa sebelum kegiatan. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku, berdoa dengan teratur, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Mari kita berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Bunda akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum kita ke Hari Raya Idul Fitri, Bunda terlebih dahulu akan membicarakan tentang apa ya? Tentang keluarga. Ya, pinter. Keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga itu adalah orang-orang yang tinggal di rumah kita bersama dengan kita, yang melakukan kegiatan bersama-sama dengan kita, makan bersama dengan kita, tidur bersama dengan kita, bahkan melakukan aktivitas bersama-sama dengan kita. Nah, keluarga terdiri dari, ayo kira-kira siapa aja? Keluarga terdiri dari yang pertama itu adalah orang yang bekerja mencari uang untuk mencukupi semua kebutuhan kita di rumah. Siapakah dia? Pintar. Tengeneng. Siapa? Ayah. Ayah itu bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan kita yang ada di rumah. Yang kedua, orang yang bekerja menyiapkan makanan setiap pagi untuk kita, menyiapkan baju untuk kita, menjadikan baju kita bersih dan harum. Siapa dia? Hebat. Dia adalah Bunda. Bunda adalah orang yang bekerja menyiapkan makanan untuk kita. Yang ketiga adalah orang yang bekerja membantu Bunda untuk
melakukan pekerjaan bunda. Siapakah dia? Hebat. Nah, yang ketiga adalah kakak. Nah, kakak. Kakak itu adalah orang yang bekerja membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, membantu bunda. Yang keempat, orang yang bisa menangis. Orang yang pekerjaannya itu menangis. Siapa dia? Adek, ya pintar. Adek itu adalah orang yang suka menangis dan suka minta minum susu menggunakan botol. Nah, setelah kita membahas tentang keluarga, sekarang kita akan melanjutkan tentang Hari Raya Idul Fitri. Siapa yang tahu Hari Raya Idul Fitri? Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari raya bagi orang-orang yang beragama Islam. Hari Raya Idul Fitri hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Hari Raya Idul Fitri itu hari yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang beragama Islam. Bisa disebut dengan hari kemenangan, bisa disebut dengan hari lebaran, bisa juga disebut dengan Badar. Nah, sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Apakah itu puasa? Puasa itu adalah menahan haus dan menahan lapar. Puasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum di waktu siang hari. Kita boleh makan, boleh minum apabila kita sudah mendengarkan azan maghrib. Puasa Ramadan itu dilakukan selama 30 hari atau tepatnya 1 bulan penuh. Nah, setelah kita menjalankan ibadah puasa, kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat di mana kita harus membayar sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah bisa berupa beras, juga bisa berupa dengan uang. Apabila kita membayar dengan beras, maka beras itu harus dengan berat 2,8 kg. Apabila kita menggunakan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang, maka uang yang digunakan itu adalah sesuai dengan harga beras tersebut. Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Pintar ya, yang keempat. Tadi puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan di mana ya? Di masjid. Nah, jangan lupa ketika kita membayar zakat fitrah, kita harus membaca doa niat zakat fitrah. Yang sudah bisa? Hebat. Mari kita bersama-sama membaca niat zakat fitrah. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri nganafsi fardolillahi ta'ala. Setelah kita membayar zakat fitrah, ayah tiba-tiba mengajak kita untuk masuk ke masjid. Apa yang mau dilakukan ayah? Nah, ternyata ayah mengajak kita masuk ke dalam masjid. Kita disuruh membacakan takbir. Takbir ketika hari raya Idul Fitri. Gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bunyi atau itu bacaan takbir ketika malam hari raya Idul Fitri. Nah, setelah membayar zakat, keesokan harinya ayah mengajak kita semuanya untuk pergi ke
masjid lagi. Pagi-pagi kita dibangunin ayah untuk pergi ke masjid. Kira-kira untuk apa ini ya? Pintar ya, untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri tidak hanya bisa dilakukan di masjid. Kita juga bisa melakukan sholat Idul Fitri di lapangan. Sholat Idul Fitri jumlahnya ada 2 rakaat. Ketika kita mau sholat Idul Fitri, kita harus membawa mukena bagi perempuan. Untuk laki-laki harus membawa sarung. Apakah mukena itu harus yang baru? Apakah sarung itu juga harus yang baru? Apakah bajunya kita juga harus yang baru? Pinter. Nah, di sini Bunda punya lagu tentang baju baru. Siapa yang udah bisa? Nah, anak-anak Bunda yang ada di rumah, ayah Bunda yang masih menemani anak-anak belajar di rumah, mari kita bersama-sama menyanyi lagu baju baru. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Jilbab baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada jilbab yang lama. Sarung baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada sarung yang lama. Mukena baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada mukena yang lama. Nah, itu artinya ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri ataupun kita mau melakukan sholat Idul Fitri, kita tidak harus menggunakan mukena yang baru, baju yang baru ataupun sarung yang baru. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ayah mengajak kita untuk pulang. Nah, waktu ini yang kita tunggu. Waktu yang kita tunggu-tunggu, waktu yang kita nanti-nanti selama di hari raya Idul Fitri. Waktu kebersamaan kita, waktu untuk saling meminta maaf. Di sini kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk saling meminta maaf. Bagaimana caranya meminta maaf di bulan atau di lebaran hari raya Idul Fitri? Kita cukup dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada ayah, kepada bunda, kepada adik, kakak, saudara, nenek, kakek, semua anggota yang ada di rumah. Setelah kita saling meminta maaf kepada semua anggota keluarga yang ada di rumah, kita akan melanjutkan silaturahim ke rumah saudara ataupun tetangga sebelah. Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ingat pesan Bunda, ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita tidak harus menggunakan semuanya yang baru. Contoh, baju baru tidak harus, sarung baru tidak harus, mukena baru tidak harus, sendal baru tidak harus. Jika Bunda membelikan untuk kita, artinya alhamdulillah. Jika Bunda tidak membelikan untuk kita, kita tidak boleh nangis, kita tidak boleh marah kepada Bunda. Nah, pembelajaran kita hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.